Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbana taqabbal du'ana. Wa ba'da dhalika ibadallah, isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mari kita sampaikan pujian dan syukur kita dari hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kemudian salawat dan salam untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ba'd. Pada hari ini dengan izin dan nikmat Allah, kita mengangkat tema dalam majelis yang barokah ini di taman surga ini. Tema kita adalah urgensi ukhuwah akhir zaman. Pertama tentunya yang mau saya pastikan dulu, Bapak Ibu saudara-saudari semua, sudah sepakat apa belum kita sekarang ini sedang berada di akhir zaman? Kita harus sepakati dulu. Kalau belum, kita uraikan akhir zaman. Tapi kalau sudah, maka barulah urgensi ukhuwahnya kita ceritakan. Sudah yakin apa belum di akhir zaman saat ini? Alhamdulillah. Maka ukhuwah, saudara-saudariku yang kami cintai, aku telah berdoa kata Rasulullah kepada Allah tentang 3 hal. 2 Allah kabulkan, 1 Allah tidak jawab. Yang 1 Allah tidak jawab adalah aku ingin umatku selalu bersatu, selalu padu sampai akhir zaman. Ternyata Allah tidak jawab. Jadi artinya apa? Kondisi umat Nabi Muhammad makin ke ujung makin mudah pecah. Pecah dan terus pecah, berkeping-keping. Kita pada hari ini kenyataan memang melihat hobi membuat yang baru, memberi nama dengan nama yang optimis, Persatuan Islam lah namanya, apa saja namanya, pokoknya bagus-bagus, sebagai bentuk optimisme kita buat mempersatukan kaum muslimin. Tapi hobi itu hanya di awal.
merawatnya kita yang selalu gagal. Merawat persatuan itu sama dengan para hafiz Quran, hobinya menambah hafalan. Menambah hafalan itu hobi, tapi merawat dan menjaga hafalan di situ banyak gagal. Rata-rata orang Pak di Indonesia kalau katanya hafiz, mesti kalau saya tanya itu, antum sudah hafiz? Alhamdulillah. Berapa? 30 juz. Sekarang yang kuat tinggalnya berapa? Dia terdiam, ya kira-kira 5 juz. Paling banyak 10 juz. Dari yang kuat itu yang mutqin berapa? Makin terkikis. Menghafalnya semangat. Ada daurah menghafal Quran 4 bulan, 30 juz. Ada daurah menghafal Al-Quran 6 bulan, 30 juz. Bahkan yang paling ekstrim 1,5 bulan, 30 juz. Habis itu pas keluar dari acara daurah, sertifikat didapat bahwa menamatkan hafalan Al-Quran 30 juz. Dites satu pun nggak ada yang kebawa. Baik, ini kecenderungan umat di akhir zaman Bapak Ibu. Hobi memulai, hobi ya membuat, tapi gagal dalam mempertahankan. Maaf ya, nggak tahu di Pekanbaru, di Sumatera Barat, hitungan per bulan angka perceraian saja lebih dari 1.200 orang satu bulan. Angka perceraian. Kondisi dari fenomena akhir zaman. Ternyata untuk mempertahankan sesuatu tetap bertahan dan langgeng adalah sesuatu yang paling inti dalam sebuah persatuan. Mempertahankan. Maka saudara-saudariku yang kami cintai, Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillah ada papan tulis di sana. Perhatian kita mungkin agak sedikit berbagi. Kadang-kadang saya duduk di sini, kadang-kadang saya menulis di sana. Bisa dibantu agak kemana lagi sedikit. Ya, perhatikan papan tulis kita. Yang pertama, ini poin penting dalam tema kita sekarang. Fil wihdati wal jama'ati, fil wihdati wal jama'ati, di dalam persatuan dan berjamaah, quwwatun wa rahmatun wa nusratun. Ya, ini dia. Di dalam persatuan, di dalam jamaah adalah kekuatan, adalah rahmat, adalah kemenangan. Kalau kita bersatu, kita kuat, kita dalam rahmat Allah terus, dan kita pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya, wa fil firqati atau furqati, wa fil firqati atau furqati wal ikhtilafi, wal ikhtilaf, dan di dalam perpecahan, di dalam perpecahan dan di dalam perselisihan, dha'fun wa adab. Dha'fun wa adab adalah kelemahan dan adab. Ya, ini dia yang pertama. Fil wihdati wal jama'ati quwwatun wa rahmatun wa nusrah, wa fil furqati wal ikhtilafi dha'fun wa adab. Seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah menyepakati kaidah ini, undang-undang ini. Dalam kebersamaan, kepersatuan, berjamaah adalah kekuatan, adalah rahmat, adalah kemenangan. Dan di dalam perpecahan, perselisihan menyebabkan kelemahan dan adab. Kaum muslimin yang kami cintai, kapan sapu lidi jadi hebat? Ketika sapu lidi digabungkan dengan sapu lidi yang lain. Maksudnya itu lidi ya, lidi. Sekian banyak lidi-lidi yang ada
disatukan dalam sebuah ikatan. Di tengah-tengahnya ada tangkai untuk menjadi pegangan, diikat dengan kencang. Insya Allah satu masjid ini sampai ke halaman-halamannya selesai sama dia. Semua sampah, semua sarok, semua kotoran beres sama dia. Tapi ketika dia hanya 5 batang lidi, 7 batang lidi, maka dia tidak akan bisa mengerjakan sesuatu yang hebat. Sementara di sisi lain, wahai Bapak Ibu kami muliakan, akhir zaman ini persatuan menjadi sesuatu yang memang diincar buat diporak-porandakan, khususnya setelah Dajjal lepas. Sekarang Bapak Ibu sudah sepakat apa belum ya? Dajjal saat ini masih terikat apa sudah lepas? Saya tanya lagi, Dajjal la'natullah alaih saat ini masih terikat apa sudah lepas? Sudah lepas. Pernah ngelihat dia udah lepas? Ada fotonya disebarkan di YouTube. Ya. Kita belum pernah ngelihat wujud aslinya Dajjal. Kalau dia dikatakan sudah lepas, mesti ada beritanya. Oh, tapi Buya sendiri kok yang ceramahkan. Wah, kan gitu dibalik ke saya. Buya sendiri ceramahkan bahwa udah lepas. Saya katakan, saya belum pernah salaman dengan Dajjal. Saya belum pernah foto selfie dengan Dajjal. Belum pernah minta tanda tangan Dajjal, dan na'udzubillah. Akan tetapi tanda-tanda Dajjal itu dilepaskan ada 3 kata Rasul. Ini yang dulu kita uraikan di mana-mana ya. Dan 3-tiganya sudah terjadi di Palestina. Maka jarak antara Dajjal lepas dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia ada rentang waktu. Itu selama 40 kata Nabi. Dalam hal ini Abu Hurairah tidak mau menjelaskan apakah 40 jam jaraknya setelah dia lepas baru dia muncul ke tengah-tengah manusia menyebarkan puncak fitnahnya, apakah 40 hari, apakah 40 minggu, apakah 40 bulan atau 40 tahun, wallahu a'lam. Karena Rasulullah tidak mau memastikan, maka tak beradab kalau kita juga berani memastikan. Sangat tidak beradab. Hanya setiap 40. Bahwa tanda-tandanya Dajjal sudah lepas, sudah. Namun setelah Dajjal lepas, ngapain dia? Dia membebaskan semua setan-setan terkuat, setan-setan terjahat yang dibelenggu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Setan-setan inilah yang ditugaskan untuk menyebarkan kekacauan di seluruh muka bumi dan memecah belah persatuan umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Coba lihat sekarang, jamaah dan kelompok apa yang hari ini yang bisa bertahan, Pak? Pecah semuanya. Sebut apa saja yang menurut kita paling ikhlas. Sebutkan nama jamaahnya, nama kelompoknya, pasti pecah. Pasti pecah. Kenapa? Apa mereka kurang ikhlas? Ikhlas? Apa mereka kurang apa ya? Karena kalau orang ikhlas itu kan harusnya tidak bisa diganggu setan. Harusnya setan tidak bisa menguasainya. Lalu kenapa bisa? Saya katakan, saudaraku yang kami cintai, fenomena yang cukup membuat kita terkejut adalah saudara seiman kita, macam Jama'atut Tabligh. Betapa mereka solidnya, betapa mereka hebatnya, betapa mereka ikhlasnya, betapa mereka kuatnya dalam berdakwah. Tapi tsunami perpecahan ini tidak bisa dielakkan. Terjadi juga. Saya dulu mempelajari berbagai macam aliran-aliran dan kelompok-kelompok di Indonesia. Semuanya pecah berkeping-keping. Dulu saya tahun 89 sampai 92 saya pernah di NII. Katanya NII-nya garis lurus, jalur konstitusi. Saya pernah itu. Waktu itu masih di pondok pesantren. Ajaran-ajarannya saya serap. Kemudian ketika kami ke Timur Tengah, kami belajar tauhid dari pusat sumbernya. Kami belajar akidah, kami belajar tafsir, kami belajar hadis, kami belajar fikih dan sebagainya. Kami temukan ada beberapa hal yang sangat urgen, sangat inti dan vital dalam Islam yang NII tidak demikian. Pulang, kami bertekad meluruskan. Ketika tekad kami ditolak, ketika niat kami tidak diterima, ketika keberadaan kami tidak menjadi perbaikan, maka kami ikrarkan lepas dari NII. Saya, Ustadz Jal Fatullah Ansari, Ustadz Irfan dan Ustadz Kamrianto, kami nyatakan lepas.
Dan saya umumkan di mimbar, jangan bergabung dengan NII. Karena mereka tidak mau meluruskan titik-titik pemahaman mereka yang keliru dan salah. NII pecah berkeping-keping. Begitu juga setelah itu saya stuck. Saya masuk ke jamaah tabligh dalam artian diminta untuk menjadi ulama yang ikut memberikan pencerahan dan sebagainya. Kemudian saya berjumpa dengan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Waktu itu masih di MMI, ya. Ada Ustaz Abu Jibril. Figur-figur ini saya cintai. Kami bertemu yang menjadikan saya merapat dan bergabung dengan MMI. Nah, alhamdulillah untuk sementara dan semoga bertahan sampai hari ini MMI tetap eksis dan tidak pecah. Tetapi Ustaz Abu Bakar Ba'asyirnya menyatakan keluar dan lepas dari MMI, membuat lagi jaringan baru. Aliran, bukan aliran ya, tetapi organisasi baru. Dan saya setelah melihat semua fenomena akhirnya sudahlah. Saya tidak mau berada dimanapun organisasi, dakwah apa segala macamnya, tapi saya nobatkan diri ini sebagai milik semua umat. Siapapun yang mengundang saya, meminta saya, menjadikan saya sebagai gurunya, atau menginginkan saya duduk di tengah-tengahnya, saya hadir, Pak. Mau itu partai, mau itu organisasi, mau itu lembaga, mau itu yayasan, mau pondok pesantren, apa saja. Apakah dia tarekat, apakah dia salafiyah, apakah dia apa, siapa saja yang datang, maka saya jadikan mereka saudara seimanku selagi masih syarat pada dirinya syarat-syarat ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan ini sekarang apalagi dengan pecahnya partai-partai Islam ya, pecah berkeping-keping, ini mendirikan ini mendirikan ini, masing-masing mencoba menyampaikan pada saya, ayo gabung Buya, mari inilah dia kekuatan umat dari sini. Wah, masing-masing dengan bahasanya. Dan mereka masing-masing adalah orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang menjadi sahabat perjuangan dan dakwah saya. Saya tolak dengan lembut, dengan baik, dan saya katakan barakallahu fikum, lanjutkan perjuangannya. Tetapi saya tetap pada posisi di mana semua umat melihat saya adalah orang yang masuk dalam ikhwan mereka, saudara mereka, dalam hati, dalam pikiran, dalam perjuangan. Jadi begitu Bapak Ibu. Karena fenomena perpecahan itu menyakitkan. Baik, sekarang setelah kita tahu demikian, maka ada satu poin yang sangat penting saya ingatkan. Satu, wajib hukumnya berjamaah, haram hukumnya tidak berjamaah. Nah, yang berjamaah itu apa? Kata Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari Muslim, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Wala jama'ata illa bis sam'i wat ta'ah. Dan tidak ada jamaah kecuali siap mendengar, siap mematuhi. Itu yang jamaah, Pak. Saya ulangi Ibu, tidak sah berislamnya seseorang, tidak dianggap seseorang itu menjadi muslim, muslimah sampai dia mau berjamaah. Wala jama'ata illa bis sam'i wat ta'ah. Dan tidak ada jamaah kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Siapa pimpinannya? Sami'na wa ata'na. Siapa pimpinannya? Sekalipun pimpinan itu secara akademik jauh tertinggal dibandingkan kita, sekalipun pimpinan itu yang ditunjuk menjadi pemimpin kita secara bentuk, secara status sosial jauh di bawah kita, tapi dia yang ditunjuk menjadi pemimpin kita. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Wa in ammarakum abdun habasyi, sekalipun yang diminta memimpin kamu adalah seorang budak atau mantan budak dari Ethiopia, hitam keling, bibir tebal, hidung pesek, badan kurus, awak pendek, hitam, dan ka'anna ra'sahu zabibah, seolah-olah rambutnya kriwil-kriwil seperti kismis, bulat-bulat sebesar kismis atau sebesar biji jagung. Kalau ditarik panjang itu, dilepas melintir lagi, masuk lagi seperti sebuah bundelan. Nah, macam itu banyak, saking jeleknya, saking tak rapinya, tapi dia yang diangkat menjadi pemimpin kita. Sami'na wa ata'na.
Itu yang berjamaah. Kalau tak mau macam itu, nama tidak ada sami'na wa ta'na, dia tidak bisa berjamaah. Tidak bisa berjamaah, maka dipertanyakan keislamannya. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Masalah kita sekarang membuat kelompok-kelompok rajin, tetapi mempertahankan kelompok setelah ada, di sini dia gagal. Besok agak kurang sejalan, agak kurang cocok, agak kurang kita diperhatikan, buat lagi yang baru. Dan itu terulang dan terulang lagi dan terulang lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang kami muliakan, oleh karena itu dalam hal ini kita patenkan satu, berjamaah wajib. Wajib berjamaah. Tapi tidak semua organisasi Islam yang ada di Indonesia memiliki sifat-sifat jamaah. Tidak semua. Kalau jamaah tabligh punya sifat-sifat jamaah. Ya. Kalau MMI punya sifat-sifat jamaah. Wahdah Islamiyah punya sifat-sifat jamaah. Hidayatullah punya sifat-sifat jamaah. Karena ada karakteristik jamaah itu ada ya. Jamaah yang sesungguhnya adalah khilafah Islamiyah. Khilafah dalam artian yang diakui oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah se-dunia, bukan ISIS. Itu jamaah sejati. Tetapi ketika jamaah sejati itu di fase keempat tidak ada, maka sekarang kewajiban kita membuat jamaah atau sekoci kecil, kita merapat di dalamnya. Nah, kita tadi disebutkan dari Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini macam-macam. Ada yang namanya Muhammadiyah. Ini yang nomor 2 terbesar di Indonesia. Tetapi lama-kelamaan sifat-sifat jamaahnya makin memudar. Ini kondisi sekarang. Walaupun organisasinya eksis, asetnya luar biasa. NU, Nahdlatul Ulama. Kalau dalam hal ini saya mengatakan yang garis lurusnya. Yang garis lurusnya. Ini karakteristik itu ada. MUI juga ada karakteristik itu. Kalau dia adalah seorang ahli ilmu, maka ada komandan tertingginya. Namun dalam hal ini, kalau dikatakan MUI jamaah, tidak. Karakteristik jamaah itu tidak pekat dan tidak kelak di MUI. Tapi di FPI, yang kemarin dikatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, FPI itu memiliki karakteristik jamaah. Ya, semacam persis memiliki karakteristik jamaah. Ada organisasi Islam yang kita merapatlah ke dalamnya, ke salah satunya di antara itu semua, maka keberadaan kita dengan mereka jauh lebih baik dibandingkan kita sendirian, Pak. Sendirian dalam artian saya nggak mau di mana-mana. Saya hanya akan tunggu Imam Mahdi nanti muncul. Saya akan tunggu nanti Imam Mahdi muncul. Ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, bila kita berkaca dengan kejadian yang dialami oleh saudara kita di mana, di Afghanistan, ya, mereka menegakkan prinsip berjamaah dan lihat jumlah mereka sangat sedikit. Pasukan militer terlatih yang dilatih oleh Eropa dan Amerika 300.000 dengan senjata terlengkap di luar daripada pasukan asli dari Amerika, dari seluruh negara-negara besar di Eropa bercokol di Afghanistan. Pemerintahan boneka yang dibuat oleh Amerika dan NATO yang ada di Afghanistan, seluruhnya kaum muslimin melawan 60.000 saja. Pasukan Taliban yang senjatanya ala kadarnya, pasukan santri. Tapi karena mereka menjalankan sistem jamaah, kuwah, mereka mengalami kekuatan yang dahsyat. Rahmah, Allah curahkan rahmat buat mereka. Nusrah, Allah menangkan mereka. Itu karena mereka menegakkan prinsip jamaah. Nah, sekarang saya sampaikan kepada Bapak Ibu poin kedua. Setelah yang pertama tadi bahwa berjamaah itu adalah wajib, poin keduanya, karena tidak adanya jamaah dalam artian yang sesungguhnya itu khilafah Islamiyah pada fase kita sekarang, sekoci-sekoci kecil yang kita bentuk sebagai jamaah itu dululah, gabung dulu ke sana. Daripada kita berenang-renang di atas permukaan air laut yang sangat ganas ini, bagus kita masih ada di sekoci itu lebih baik. Sampai kita menemukan kapal induk, paham Pak?
Kalau ada kapal induk, merapat kita. Kalau sekarang lebih baik di kapal-kapal kecil, di Suskoci. Nanti ketemu kapal yang lebih besar, merapat ke sana. Sementara seperti itu nasihat saya, Bapak Ibu. Namun, bagaimana sikap kita antara satu Suskoci dengan Suskoci yang lain? Satu kapal kecil dengan kapal kecil yang lain. Saya mengibaratkan, dan maaf ya bahasanya, Rasulullah SAW mengumpamakan Islam ini persis seperti sebuah rumah. Ada pondasinya, yaitu akidah dan tauhid iman. Ada tiang-tiangnya, yaitu menjalankan syariat Islam. Dalam artian mulai dari sholat, rukun-rukun Islam yang 5. Kemudian ada dindingnya, yaitu puasa. Ada sekat-sekat di dalamnya, yaitu membayar zakat. Ada lotengnya, yaitu haji. Dan ada kuda-kudanya. Di sini nanti akan dipasangkan atap ya. Di atas kuda-kuda itu dipasangkan atap. Bagi para tukang ngerti itu. Nah, kuda-kuda itu adalah pemerintahan Islamnya. Di atasnya adalah seng. Seng dialah yang menjadi mujahidinnya. Dan dia adalah jihad. Makanya jihad pucuk tertinggi daripada Islam. Kaum muslimin yang kami muliakan, penduduk yang ada di dalam rumah itu, mereka adalah bersaudara. Penduduk yang ada dalam rumah itu bersaudara. Selagi rumahnya memang rumah yang sama, selagi dia tinggal di rumah yang sama, orang tuanya sama, maka mereka adalah bersaudara. Ini renungan ya, bersaudara. Sekarang di Pekanbaru ada beberapa nama gerakan para pemuda dan pemudi. Apapun namanya terserah. Saya lihat kalau macam saya, Pak, istri saya di rumah, saya sebagai suaminya, 7 orang anak saya. Nama anak saya itu saya kasih berbeda-beda. Yang pertama namanya Fulan, yang kedua Fulan, yang ketiga Fulana, 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 dan Fulan, Fulan. Saya kasih nama yang berbeda-beda. Bentuk mereka juga beda-beda. Walaupun ayah bundanya sama, bentuk mereka beda-beda. Kemudian sifat mereka juga beda-beda. Tapi tak boleh. Sama sekali kami larang keras bila mereka berkata kamu bukan saudaraku. Kenapa? Karena kamu namanya tak mirip dengan namaku. Kan tak mungkin kayak gitu, Pak ya. Kamu bukan saudaraku. Kenapa? Karena kamu tak mirip dengan aku. Kamu dengan aku harus mirip, baru kita bersaudara. Nah, nggak bisa kayak gitu, Pak. Anak saya 7 orang itu beda-beda semuanya bentuknya. Nama beda, bentuk beda, sifat beda. Cuma tinggalnya di rumah yang sama, orang tuanya sama. Kita umpamakan begitu juga. Kita rumah besar kita Islam. Orang tua dalam rumah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang beda-beda tadi itu nama kelompok. Nama kelompok boleh beda. Karakter kelompok ini beda. Yang ini sibuknya di pendidikan, yang ini sibuknya di Tibbun Nabawi, yang ini sibuknya di dakwah, yang ini sibuknya di ekonomi. Apapun itu silakan beda-beda ya, Pak ya. Tidak apa-apa. Yang ini kekurangannya di sini, itu kekurangannya di situ. Masing-masing kekurangan itu normal. Tanda dia manusia. Tapi Mbok ya tolong saling menghargai, saling mengakui kamu tetap saudaraku walaupun namamu beda dengan namaku. Saya adalah Muhammadiyah, kamu adalah NU. Tapi kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rumah kita Islam. Al-Quran kita tetap Al-Quran yang sama. Panduan kita tetaplah Rasulullah. Ibarat sebagai orang tua kita. Begitu ya Pak ya, Bu? Boleh tidak kita mengatakan, hai NU, saya Muhammadiyah. Karena kamu bukan orang Muhammadiyah, kamu bukan saudara saya. Ya nggak boleh kayak gitu. Anak saya yang tertua namanya Umar Hazam Al-Banna. Dia tidak boleh mengatakan pada adiknya, Dek, nama kamu Muhammad Imam Al-Munshi kan? Jadi karena kita beda nama, Dek, kamu bukan adikku. Dan jangan kamu katakan kepada orang lain dan kepada diriku, aku adalah abang. Kita beda, Dek. Nggak boleh kayak gitu. Sesat itu ya Pak ya. Kalau kita mengatakan saudaraku bukan NU, saudaraku bukan ini, bukan ini, saudaraku hanya orang Muhammadiyah. Begitu juga orang NU berkata, hanya orang NU saja yang saudara kita, yang bukan NU bukan saudara kita. Sesat itu. Yang paling benar di Indonesia ini hanya NU, di luar NU semuanya sesat, tak benar. Islamnya tidak diterima dan tidak diakui oleh Allah. Sesat itu. Pernyataan begitu. Ada nggak yang mengatakan begitu? Ada. Berarti itu sesat. Pernyataannya sesat.
Saya tak usah sebut nama ya, kita semua sudah sama-sama tahu. Pernyataan macam itu ada. Tak boleh. Kamu tetap saudaraku walaupun nama kamu anu. Kamu punya kekurangan, aku juga punya kekurangan. Tapi dalam merawat, menjaga dan menyelindungi rumah ini dan isinya, kita harus saling bahu-membahu. Ya, dalam menjaga Islam, dalam merawat Islam, dalam melindungi Islam, dalam memuliakan orang tua kita, kita harus saling bahu-membahu. Nggak boleh ada maling masuk, tak boleh ada perampok, tidak boleh ada mata-mata. Kita sikat, kita tunjukkan kekompakan kita biar orang luar takut dengan kita. Betul tidak? Kenapa orang luar jadi begitu gemes dan pengen ngerampok isi rumah? Karena di rumah gaduh terus. Betul tidak? Karena isi rumah kelahi terus, nggak kompak. Apa kata maling? Mbat, sikat. Kenapa? Di dalam mereka tidak kompak. Diadu domba Pak, sehingga kita menjadi lemah. Makin di akhir zaman kita makin parah persatuannya. Maka saudara-saudaraku yang kami muliakan, poin kedua ini, ya, kita mengumpamakan kita sebagai dalam satu rumah besar. Jangan tepuk dada, cuma saya yang benar dalam rumah ini. Hanya saya anak kandung dan pemilik sejati daripada rumah ini. Yang lain karena namanya tak sama, karena sifatnya tak sama, keluar. Dia bukan saudaraku. Wallahi dia sesat. Ajakannya menyesatkan. Dan orang macam ini tidak boleh didengar. Kita cenderung kepada orang-orang yang selalu mengajak kepada persatuan. Beda nama, tidak masalah. Beda sifat, tidak masalah. Yang penting masih sama-sama anak kandung dari ayah bunda kandung. Ya, rukun imannya masih sama, rukun Islamnya masih sama, Al-Qurannya masih ini sama, Rasulullah Nabi terakhirnya menjadi qudwah hasanahnya sama, kiblatnya masih sama. Lalu ada perbedaan, yang satu kunutan, yang satu tidak kunutan, nggak masalah. Yang satu bismillahnya jahar, yang satu bismillahnya sir, nggak masalah. Ada yang megangnya pas Allahu Akbar di dada diletakkannya tangannya, nggak masalah. Ada yang di bawah dada, ada yang di atas pusar, ada yang malah di bawah pusar, malah ada yang lepas tangan, nggak masalah. Yang masalah adalah yang nggak sholat, yang lain nggak masalah. Begitu Pak. Coba maaf, karena ada satu kelompok saat ini muncul di seluruh dunia, wabil khusus di Indonesia. Kelompok ini sekali lagi hanya mengklaim mereka saja yang paling benar. Di luar mereka seluruhnya tidak benar. Yang berhak menjadi ahli surga dan pasti masuk surga cuma kelompok mereka. Di luar kelompok mereka ahli neraka. Ustadz yang harus dengar pengajiannya adalah ustadz di kelompok mereka. Di luar ustadz dari kelompok mereka adalah ahli neraka. Bahkan mereka gelari dengan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz Abdul Somad anjing neraka. Ustadz Adi Hidayat anjing neraka. Ustadz Bakhtiar Nasir anjing neraka. Habib Rizik anjing neraka. Zulkifli Muhammad Ali anjing neraka. Ada Islam ngajarin kayak gitu? Lalu agama apa yang mereka sedang ajarkan? Katanya paling sahih. Ini ayatnya, hadis sahih. Iya ayatnya, hadisnya, tapi akhlaknya nggak sahih. Kita tidak boleh memiliki klaim bahwa kitalah yang paling benar. Ini pernyataan iblis saat ditanya oleh Allah, iblis, kenapa kamu kayak gini sekarang? Kamu sebelumnya adalah waliku. Kamu sebelumnya adalah orang yang sangat dekat denganku. Aku mencintaimu. Kenapa kamu seperti ini sekarang? Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih senior. Saya lebih teruji. Saya harusnya lebih dihormati. Jadi, maaf ya Allah, perintahmu nggak logik, nggak masuk akal. Jadi untuk yang satu itu saya tolak. Begitu iblis. Dia menganggap dirinya lebih baik. Padahal iblis sebelumnya namanya Azazil, dia adalah waliullah. Bangsa jin itu waliullah. Tapi ketika dia menganggap dirinya lebih baik, Allah nyatakan aba wastakbara. Dia enggan menjalankan perintah Allah dan dia melihat dirinya lebih baik daripada Adam. Wa kana minal kafirin. Adalah iblis itu termasuk di antara orang yang kafir. Allah menyatakan dia kafir. Padahal dia waliullah lah ya. Jadi kalau ada orang menganggap dirinya lebih baik, meremehkan orang lain, maka dia adalah the next iblis. Ya, iblis berikutnya menganggap dirinya lebih baik.
Bila nganggap diri kita berada di atas jalan yang benar, boleh. Tapi menganggap orang lain tidak benar perlu dipertanyakan. Yang baik itu seperti pernyataan Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i berkata, saya merasa yakin saya sedang berada di atas kebenaran. Dan orang yang di luar saya mungkin tidak benar karena tak sesuai dengan saya. Namun peluang mereka juga berada di atas kebenaran ada, kata Imam Syafi'i. Peluang saya untuk tidak benar juga ada. Jadi begitu Pak. Tidak mengklaim semata-mata saya langsung benar. Tidak kayak gitu. Bahkan sebelum meninggalnya Imam Syafi'i berpesan, fatwa-fatwa saya bila di suatu hari ke depan berbenturan dengan hadis sahih, tolong kalian lepaskan fatwa saya, tinggalkan fatwa saya, ambil hadis sahih itu, karena itulah mazhab saya, kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak mengajarkan fanatik Pak. Imam Syafi'i mengatakan mazhab saya adalah mana yang dalilnya lebih kuat dan lebih sahih. Itu ajaran Imam Syafi'i. Hal yang sama diucapkan oleh gurunya Imam Malik bin Anas. Coba Bapak Ibu, bagaimana kelas level imam-imam mazhab ini kerennya Mbak, demi mereka menjaga persaudaraan. Kerennya luar biasa. Beberapa contoh indah saya contohkan sekarang ini. Dan ini level mereka saja yang jelas-jelas berilmunya. Kayak begitu mulianya mereka. Kayaknya kita kalau mau meniru saat ada perbedaan, ini sangat layak kepada mereka. Contoh ketika Imam Ahmad bin Hanbal dengan muridnya menjadi makmum di belakang Khalifah Harun ar-Rasyid. Sementara Harun ar-Rasyid baru saja selesai berbekam. Dalam mazhab fikih Imam Ahmad bin Hanbal, berbekam membatalkan wudhu. Itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Berbekam membatalkan wudhu. Dan ini juga sesuai dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, membatalkan wudhu. Sementara Harun ar-Rasyid memegang mazhab Imam Malik bin Anas yang sama dengan Imam Syafi'i, yaitu berbekam tidak membatalkan wudhu. Itu menurut Imam Malik bin Anas dengan mazhab Maliki, dan Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan tak batal wudhu. Khalifah Harun ar-Rasyid memegang mazhab yang ini. Beliau memegang mazhab Maliki. Kaum muslimin, Imam Ahmad bin Hanbal di belakang. Muridnya bertanya, guru akan jadi makmum? Iya. Beliau kan baru siap berbekam nih guru. Menurut yang guru ajarkan, berbekam kan membatalkan wudhu. Lah dia belum berwudhu. Khalifah Harun ar-Rasyid belum berwudhu. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Luar biasa Pak. Bu, kita teladani, kita contohin. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ya, saya fatwakan bahwa berbekam membatalkan wudhu. Tetapi orang yang diikuti oleh Khalifah Harun ar-Rasyid juga orang yang berilmu. Dia adalah Malik bin Anas dan Imam Syafi'i. Menurut Malik bin Anas, Imam Syafi'i habis berbekam tidak membatalkan wudhu, dan dia memegang pendapat itu. Saya menghormati pendapat tersebut. Maka saya bermakmum di belakangnya menghormati pendapat Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas keren tidak? Keren tidak? Kalau ingin basi karang-areh basi kare harang. Kalau ingin basi kare harang, tidak sah sholat mereka, tidak sah jadi makmum. Ayolah kita keluar, bubar. Ini sudah habis bekam dan tidak berwudu, batal wudu. Nggak kayak gitu dia. Saya menghormati pendapatnya. Masya Allah. Untuk orang yang sekarang, saya salut. Kami punya syekh di Payakumbuh dari Yaman. Beliau muridnya Syekh Mukbil. Beliau syekhnya murid Syekh Abdul Hadi. Bahkan beliau muridnya daripada murid Syekh Utsaimin. Kalau dikatakan beliau salafi, tetapi mazhab fikihnya fikih Syafi'i. Beliau ini kaum muslimin, hal-hal yang berbeda beliau tahu, ini perbedaan, beliau hargai semuanya. Tidak ada yang ditentangnya. Walaupun menurut dia pribadi bukan kayak gitu, tapi begini, tapi beliau menghargai semuanya. Kalau tanya tentang dalil beliau, lengkap Pak, dibacakan ini kitabnya. Tapi ketika yang lain mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan yang dia katakan, berbeda dengan ilmui, dia menghargai selama orang ini juga punya pijakan dan dalil. Masya Allah.
Ini indah kaum muslimin. Jadi nggak perlu ribut, nggak perlu kita harus pecah belah. Ya, tadi saya alhamdulillah masya Allah ditopung oleh saudara saya Pak Saiful, masya Allah enak betul. Terasa sekarang enaknya. Tadi bincang-bincang, ya dengan beliau. Kata beliau, saya sekarang fokusnya di Tibun Nabawi. Ya, yang lain fulan fokusnya di tahfiz Quran. Yang lain beliau fokusnya di berkuda. Yang lain beliau fokusnya di Sebenarnya itu semuanya saling melengkapi. Baguslah, yang ini fokus Tibun Nabawi, yang ini fokus berkuda, yang ini fokus di tahfiz, yang ini fokus di ekonomi, yang ini bagus itu. Ibarat dalam satu keluarga yang anaknya banyak tadi, yang satu dokter, betul tidak? Yang satu orang akademisi, yang satu ahli arsitek, ahli pembangunan, yang satu ahli pertanian. Ini saling melengkapi, buat menguatkan rumah, buat mengisi orang-orang yang ada di dalam rumah. Tapi jangan mengatakan, arsitek berkata, kami yang paling baik dan paling berjasa di dalam rumah ini. Jangan kayak gitu. Dokter berkata, kami. Sementara yang ahli ekonomi berkata, kami. Ya tak bisa begitu. Ayo kita kayak satu badan lah. Kayak satu badan. Bu, coba kita lihat dalam badan kita ini ada apa, Bu? Dari ujung rambut ke ujung kaki. Lihat ada apa dalam badan kita ini. Ada yang jadi tapak kaki. Betul? Di atas tapak kaki ada yang menjadi sampai ke lutut, betis. Kemudian dari lutut sampai ke pinggul ada menjadi paha. Namanya ada beda-beda tuh ya. Namanya sudah beda-beda. Fungsinya juga beda-beda. Tapi saling membutuhkan tidak ya? Saling membutuhkan tidak? Saling membutuhkan. Dan satu kesatuan ini namanya kaki kanan. Satu kesatuan ini namanya kaki kiri. Di atas itu ada namanya perut. Di atas perut ada namanya dada. Di dalam dada ada jantung, ada paru-paru, ada macam-macam di dalam. Ada menjadi tulang, tak nampak, tapi dia tidak pernah minder. Dia tidak pernah sakit hati, dia tidak pernah ingin lari. Kenapa? Saya tak pernah muncul ke permukaan, selalu aja di dalam, kata tulang. Lalu tulang pengen lari, pamit dari badan. Jadi apa kita? Jadi daging tonggok. Nggak pernah tulang minta dia harus muncul. Sesekali saya biarlah tampil. Enggak, dia nyadar dia fungsinya sebagai ya gitu. Besi dalam sebuah bangunan adanya terbenam di dalam, tapi besi menentukan kekuatan pada bangunan. Betul tidak? Begitu, Pak. Kita ini satu tubuh. Di kepala saja macam-macam namanya. Ada yang mata, ada yang telinga, ada yang batok kepala. Di dalamnya ada benak, otak. Tidak pernah benak dan otak berkata, di luar lampu sesekali bah. Dan menentukan seluruhnya kan saya. Sesekali saya tampil ke permukaan. Tidak, kamu di dalam ya. Sami'na wa ata'na. Ya. Begitu. Nama beda-beda tapi saling membutuhkan. Ayo saudaraku, ada satu komando, yaitu hati. Hatilah komando tertingginya. Jadi kepada sahabatku, saudaraku Pak Saiful dan kawan-kawan lainnya, silahkan kita berbeda-beda dalam kesibukan apa yang kita hari ini geluti. Silakan fokus dan sampaikan kita ke tingkat terbaik dan ke tingkat profesionalnya. Tapi kita tetap tunduk dalam satu komando dalam rangka an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Tegakkan agama, jangan kamu berpecah belah. Jaga rumah ini dari perampok, dari maling, dari orang yang ingin menghancurkannya. Jaga rumah ini, bersatulah kamu dan jangan kamu berpecah belah. Sendirian kita lemah. Wa fil furqati wal ikhtilafi dha'fun wa adab. Dalam perpecahan dan perselisihan ada kelemahan, ada azab. Sedih saya Bapak Ibu. Saya sedih karena hari ini gara-gara ada dua orang yang saling meninggikan suaranya. Waktu itu Nabi masih hidup. Masih hidup Nabi Muhammad SAW. Dan dia ingin sampaikan kabar baik. Saudara kumpul semuanya, kumpul. Ada kabar baik, baik banget. Mulai orang-orang berkumpul, berduyun-duyun, merapat ke arah Rasulullah SAW. Tiba-tiba, sudah banyak orang berkumpul. Nabi mau tampil lagi. Tiba-tiba, terdengar dua suara muslim. Ya, ada dua saudara muslim meninggikan suara, bertengkar, bersitegang urat.
Karena pertengkaran itu Nabi pun termenung dan nampak wajah sedih. Biar dia berkata, bubarlah kalian lagi, nggak jadi. Saya tidak jadi menyampaikan berita baik buat kalian. Demi Allah, kata Nabi, kalaulah tidak bertengkar dua orang muslim tadi dengan suara yang saling ditinggikan antara satu dengan yang lain, saya akan sampaikan kepada kalian bahwa malaikat Jibril sudah menginformasikan kepada saya, sampaikan pada umat Muhammad, bahwa Lailatul Qadar dan bulan Ramadan adalah setiap tanggal anu, malam anu. Sampaikan pada umatmu, dan ini berlaku sampai hari kiamat. Itu yang mau saya sampaikan. Tapi ketika informasi itu sudah ada dalam kepala saya, sudah tersimpan dalam memori saya, terjadi pertengkaran dua orang muslim yang tadi saling meninggikan suara antara satu dengan yang lain, Allah pun mencabut ingatan saya. Yang udah mau disebarkan, Pak, ditarik balik oleh Allah, diambil, lupa Nabi Muhammad. Sekarang Allah menjadikan dia terbuka dalam 10 hari terakhir saja. Carilah oleh kalian di malam-malam ganjilnya. Ini gara-gara apa? Ada dua orang muslim yang saling bagi giah, basi tangka, basi tengkang. Main ilmu basi saja. Tahu ilmu basi? Basi tangka, basi tengkang, basi kare kapalo. Ya, ilmu basi itu kan basi kare saja. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya bahasa Minang ngerti kan? Oh iya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi dengan apa yang kami sampaikan barusan ini, menjadikan kita harus merenunglah kenapa di rumah tangga kita jarang sekali rahmat Allah terasa, karena sering suami istri bertengkar. Suami merasa dirinya benar, istri merasa dirinya benar. Istrinya meninggikan suara di depan suami, suami tak mau kalah. Lalu keluarlah kata-kata. Nama-nama kebun binatang pun ramai di rumah. Bermunculan, cicak kau, konceang, kutu kau, tungawang, disebutnya semua. Mana ada rahmat Allah di dalam rumah tangga itu? Allah cabut. Jangankan yang baru yang diharap untuk turun, yang ada saja Allah ambil balik, karena di rumah itu ada pertengkaran. Wa fil furqati wal ikhtilafi dha'fun wa adab. Nikmat yang ada akan Allah cabut. Mau rumah tangganya bahagia, jangan bagi giah, kompaklah, ya, jangan bertengkar, kompaklah. Makanya Rasulullah ketika istrinya memperlihatkan amarah, Rasulullah diam. Pak, ini bapak-bapak ibunya istri, istrinya marah, Rasul diam. Sampai-sampai apa yang akan dimakan, diminum oleh Rasulullah, tanpa sadar salah seorang istrinya menepuk tangan Rasulullah. Saking emosinya dia terjatuh. Dan Nabi bilang sama yang ada, ibu kalian sedang marah. Sudahlah, kita bersihkan saja yang terjatuh ini. Kalau dia laki zaman sekarang, Pak, dilampangnya langsung. Bini kau, tidak bau tak kau. Rasulullah dia sabar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipidatoi, diceramahi oleh istrinya, dia diam saja. Dia diam. Ada seseorang datang ingin mengadukan perangai istrinya di rumah kepada Umar bin Khattab. Dia datang ke rumah Umar bin Khattab, terdengar ada ceramahnya seorang wanita dalam rumah. Ternyata adalah suara istrinya Umar bin Khattab yang lagi ceramahin Umar. Umar diam saja. Malulah laki-laki ini dan dia pun beranjak pergi. Karena dari bawah pintu nampak oleh Umar ada laki-laki berdiri tadi. Umar pun minta manas sebentar sama istrinya. Istrinya pun mengangguk. Maka Umar buka pintu. Pak, kamu sebut jambu? Iya ya wahai khalifah. Ada apa Pak? Saya tadi mau mengadu tentang istri saya cerewet bana di rumah tuh. Rupanya sampai siko bini khalifah lebih lu udah bini ambul. Dan Umar bin Khattab yang begitu keras, yang begitu tegas, hanya menyimaknya dan tidak melawannya. Ini Pak, Bapak jangan mentang-mentang ambu imam, ambu kok panglima di rumah wa. Jadi bini tak boleh mengeluarkan pendapat. Itu tak boleh ya Pak ya. Kita dengarkan dia. Kalau nggak setuju nanti bicarakan baik-baik. Nah, istri juga jangan tentang habis dengar pengajian kok melunjaknya sudah tuh. Dapet aja Bu. Mau kasih banyak Bu ya. Di rumah reko selesai lagi ya Bu. Ambo lapeh kan salah mungkin nanti tetui, nanti tahan. Ya.
Jadi kalau skala rumah tangga saja keributan terjadi, rahmat Allah yang ada akan Allah cabut. Rahmat Allah yang ada akan Allah tarik, Allah angkat. Na'udzubillah. Apalagi dalam berorganisasi, dalam berlembaga. Ya Allah, kami DP Kumbu, bukan berarti ini saya ceritakan di Pekanbaru, lalu di Pekanbaru banyak fenomena ini. Di seluruh tempat kami DP Kumbu. Saya dulu punya yayasan, namanya Yayasan Al-Islam. Itu adalah induk dari yayasan-yayasan hebat hari ini yang ada di Pekumbu dan sekitarnya. ICBS, mungkin sudah pernah mendengar ICBS, Cahaya Islam, ya, apa tuh Yayasan Al-Falah, yayasan banyak yayasan pendidikan, tahfiz bermunculan sekarang. Induknya adalah Yayasan Islam yang kami yang mendirikannya. Awal-awal kita mendirikan semuanya satu dan kompak. Tapi sekali lagi ujung-ujungnya pecah. Tapi bagi kami menganggap perpecahan yang macam itu adalah perpecahan menuju kepada karena kami tetap bersaudara, kami tetap bersahabat, kami tetap saling mencintai, tetap saling mengunjungi. Nah, ini kalau perpecahan yang seperti itu bukan pecah namanya ya, tapi apa namanya, pengembangan. Walaupun nama lembaganya beda-beda setelah itu. Dan ada malah anak daripada lembaga ini jauh lebih besar daripada induknya, nggak ada masalah. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, fenomena macam inilah yang hari ini terjadi di akhir zaman. Kalau kita mau menang seperti Allah memenangkan Taliban di Afghanistan sana, maka syaratnya cuma satu, tetaplah dalam jamaah. Tetaplah dalam jamaah. Karena di Indonesia ini jihad dalam artian perang belum ada. Maka jamaah yang ada, kita berada di mana sekarang? Saya sekarang berada di Anu. Saya sekarang, tidak apa-apa. Selagi masih Ahlussunnah wal Jamaah, teruskan situ. Buya, boleh nggak kami loncat dari satu jamaah kepada jamaah yang lain? Tapi lebih baik daripada ini. Saya katakan, yakinilah apa yang kau lakukan dengan ilmu. Kalau memang situ lebih baik, boleh kau pindah, diminta izin pada yang lama. Setelah itu bertekadlah, bersumpahlah, engkau akan tetap mencintai yang lama. Engkau akan tetap memuliakan dan membela nama baik yang lama, menutup aibnya, tidak menceritakan di tempat yang baru. Silakan. Bisa nak mau itu? Kalau bisa, silakan. Tetap silaturahmi dijaga. Tetap hubungan, pertemuan, undangan dilanjutkan. Jangan sampai ampun tak ketuju mau jemaah yang lama tu dah. Kamu itu, nya tagak karainya tagak. Nah, produksinya pakai cadar, tapi muncungnya cipih. Kenapa ceritakan pula ke orang lain kekurangan daripada jamaah yang lama? Kalau ada oknum yang tak benar jamaah itu, jangan jamaahnya disalahkan. Bapak, Ibu, oke ya. Sampai di sini saya menganjurkan persaudaraan itu kita kembalikan kepada sebuah sebutan besar. Kita sesama muslim. Kita sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sesama penghuni sebuah rumah besar. Ayo kita muliakan kedua orang tua kita. Kita jadikan mereka yang kita dengar, kita patuhi Al-Quran dan Sunnah. Yuk kita sama-sama jaga rumah besar ini. Ini tempat tinggal kita. Inilah lapang kehormatan kita. Jangan kita mengatakan saya saja yang paling baik, kamu tidak. Saya yang paling senior, kamu harus tunduk pada saya. Nggak boleh kayak gitu. Kita saling mewarnai, saling mengisi, saling menutupi, saling menguatkan, dan seterusnya. Allah akan jadikan rumah ini kembali terhormat, Pak. Kalau ini tidak, rumah wak dibongkar orang, pintu dijebol orang, jendela ala dikupak orang. Mana yang tak tahu uang banyak masuk ke dalam Islam gini doh, betul tidak? Orang-orang munafik dari berbagai penjuru rumah masuk. Kenapa orang di rumahnya nggak kompak? Itu jadi masalah. Sibuk dengan dirinya, dan itu kesibukannya memang sengaja diciptakan oleh musuh-musuh Islam. Kalaulah kita sadari kembali dari Pekanbaru inilah kita memulai. Saya berharap, tapi Buya, memang ada guru-guru kita yang ngajak untuk jangan dengarkan pengajian yang lain, jangan dengarkan guru yang lain. Maaf Pak, Bu, bila ada himbauan yang semacam itu, alasan mereka perlu dipertajam. Apa alasannya? Maaf Pak, Ibu, justru yang harus kita curigai adalah bila ada guru ustadz ulama yang mengajak untuk mengatakan kelompoknya lah yang paling benar. Perlu kita curigai. Ya, perlu kita waspada. Kalau dia mengatakan cuma kelompok ini, hanya tarekat ini,
hanya organisasi ini, hanya partai ini, hanya lembaga ini, hanya. Kalau sudah begitu katanya, yang lain tak benar, maka bertahanlah di sini. Itu sudah wajib kita curigai. Karena orang Yahudi berkata, Yahudilah yang benar, Nasrani tak benar. Orang Nasrani berkata, Nasranilah yang benar, Yahudi tak benar. Kata Yahudi, orang Yahudilah yang masuk surga, Nasrani masuk neraka. Kata orang Nasrani yang masuk surga, Yahudi masuk neraka. Ketika Islam datang, Islam masuk neraka, cuma kami yang masuk surga. Kalau itu kita buat juga Pak, maka ini dikatakan dalam kitab 72 perangai jahiliyah yang ditiru oleh umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Salah satunya mengklaim saya yang paling lurus, saya yang paling baik, saya yang paling benar, saya yang berhak masuk surga, hanya saya yang di Siratal Mustaqim, selain saya sesat, selain saya masih neraka, selain saya pengikut setan dan sebagainya. Maka jelas kelompok itu sudah perlu kita tinggalkan. Ini kunci. Ini kunci. Baik. Cukup atau kita lanjut? Sampai jam selesai. Saya tambah sedikit. Ada hal yang agak sering saya sosialisasikan sekarang ini tentang penyebutan. Ini salah satu di antara fenomena orang-orang pecah, Pak. Yaitu ketika muncul istilah bid'ah. Sasik. Bid'ah. Kok cadarnya bid'ah? Kok wajahnya bid'ah? Nampak orang kan satu bid'ah deh. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, dolalah finnar. Labatannya juga malaikat neraka. Sudah pernahkah dia menjadi panitia akhirat sehingga dia berani mengatakan yang ini di neraka, kami yang di surga? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Syafi'i, mazhab yang kita pakai di Indonesia, mazhab Syafi'i. Ini tentang masalah fenomena Maulid Nabi contohnya ya. Imam Syafi'i beliau berkata dalam Islam ini ada 3 hal. Yang pertama disebut dengan ta'ah, yang kedua disebut dengan qurbah, dan yang ketiga disebut dengan jibillah. Ta'ah adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah, baik perintah yang wajib-wajib atau perintah meninggalkan yang haram-haram. Dan ini dalilnya harus jelas, yaitu Al-Quran dan ada hadis Nabi yang sahih. Itu ta'ah. Saya ulangi, ta'ah adalah menjalankan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah yang wajib dikerjakan dan meninggalkan seluruh larang-larangan yang wajib untuk ditinggalkan. Dalilnya harus ada itu, Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau ta'ah. Qurbah, apa itu qurbah? Upaya mendekatkan diri kepada Allah, tapi wajib mencontoh Rasulullah. Mendekatkan diri pada Allah, wajib mencontoh Rasulullah dan mencontoh 3 generasi awal Islam. Dalam Sahih Bukhari Muslim, 3 generasi awal Islam yaitu Rasul dan para sahabat di generasi pertama. Yang generasi kedua yaitu level tabi'in, yaitu anak-anak para sahabat, dan yang ketiga tabi'in, level cucu-cucunya sahabat. Kata Nabi, 3 generasi ini benar mereka memahami agama, benar mereka menjalani agama, benar mereka mengeluarkan fatwa tentang agama, mereka ditiru, mereka diikuti, mereka dijadikan teladan, yang 3 generasi ini. Tapi di luar itu Nabi tidak merekomendasikan. Maka dalam hal qurbah wajib mencontoh Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in, titik qurbah. Tapi yang ketiga namanya jibillah. Jibillah itu apa? Alat dan sarana menjalankan ta'ah dan qurbah. Alat dan sarana. Pergi haji untuk orang yang sudah mampu wajib atau tidak? Wajib. Sekarang naik pesawat. Pesawat itu wajib nggak pergi haji naik pesawat? Tidak bisa dengan kapal laut, betul tidak? Wajib nggak naik haji pakai kapal laut? Tidak. Tak boleh pakai pesawat naik haji. Kenapa? Kenapa? Nggak ada ayatnya dalam Al-Quran. Mana ada ayatnya? Pergilah kamu haji dengan naik pesawat. Hukumnya wajib. Ada nggak? Nggak ada. Juga Nabi nggak pernah pergi haji naik pesawat. Tumbung sembarang mengecek saja. Demi Allah, kalau hiduplah Nabi Muhammad dulu pesawat sudah ada, pasti Nabi pilih pesawat.
Karena Nabi lebih menyukai mana yang mudah. Mana yang mudah. Yassiru wa la tu'assiru, pilih yang mudah-mudah. Jangan kamu pilih yang sulit. Memang. Maka naik pesawat pergi haji namanya jibillah. Jibillah itu tak perlu dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tak perlu contoh dari Rasulullah. Itu jibillah. Paham Bapak Ibu? Paham tidak? Sarana. Sekarang menuntut ilmu bagi laki-laki dan bagi wanita wajib apa tidak? Wajib. Sarananya apa? Apa saja yang bisa dipakai untuk menjadi sarana menuntut ilmu? Pondok pesantren itu sarana. Enggak ada di zaman Nabi pondok pesantren. Apakah mau kita katakan pondok pesantren bid'ah? Berani kita mengatakan begitu? Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah yang ada sekarang di Madinah bid'ah. Kenapa? Nabi tak pernah buat. Tidak ada dalil dalam Al-Quran menuntut ilmu di Universitas Islam. Ini orang-orang memang yang utaknya agak bakadas. Kenapa dia begitu mudah mengatakan bid'ah? Karena ayatnya nggak ada. Karena Nabi tak buat. Itu sarana. Lah maulid Nabi. Kalau Bapak tahu, Ibu, kapan maulid Nabi pertama sekali diadakan? Pada waktu apa? Zaman Nabi memang nggak ada. Zaman Nabi memang tidak dibuat. Maulid Nabi tak ada zaman Nabi Muhammad. Tak ada pula dalilnya dalam Al-Quran. Memang tak ada dalam hadis. Tidak pula dibuat oleh generasi salaf. Memang tak ada. Tetapi wahai kaum muslimin, maulid Nabi pertama sekali diangkat oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib. Ketika itu semangat kaum muslimin semakin mengendur, semangat tempur, semangat perang semakin layu. Akhirnya satu persatu negeri Islam rontok ke tangan kaum salib. Mana yang dikuasai oleh kaum salib? Masjidnya dihancurkan, Al-Qurannya diinjak-injak, dibakar, wanitanya diperkosa, anak-anaknya dibantai. Pokoknya menyedihkan, mengerikan. Berfikirlah sang panglima perang Islam yang hebat ini, apa yang saya lakukan? Maka Allah pun memberikan inspirasi dalam ilham, yaitu angkat acara, ceritakan kepada umat tentang hebatnya perjuangan Rasulullah menyebarkan Islam, menegakkan Islam. Lihat bagaimana para sahabat-sahabat di samping Nabi, pengorbanan mereka, perang mereka untuk membela Islam. Ceritakan itu dalam takbir akbar. Maka saya harus adakan acara ini. Kapan waktu yang paling pas? Bertepatan dengan masuknya Rabiul Awal. Akhirnya diambillah tanggalnya, tanggal 12 Rabiul Awal, tepat di acara di tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Itulah maulid Nabi pertama. Lalu dikumpulkan semua bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, gadis-gadis, tua, muda, TK, kanak-kanak yang masih pingitan, wanita bunting, orang-orang yang baru menikah, semuanya ngumpul mendengarkan tabligh akbar. Bergantian ulama, orator-orator menyampaikan tentang sejarah Nabi, perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat, pengorbanan mereka, dan nyawa-nyawa yang melayang sebagai syuhada. Dibakar semangat mereka. Ternyata dampaknya luar biasa. Ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Wa harridil mu'minina 'alal qital. Bakar semangat orang-orang beriman untuk perang. Hasung orang-orang beriman untuk bertempur. Itu ayatnya. Sarananya dijadikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi mengangkat acara maulid Nabi untuk membakar semangat kaum muslimin. Maulid Nabi sarana atau jibillah. Dan hebat, setelah kejadian itu kaum muslimin berbondong-bondong mendaftar, Pak. Bapak-bapak, pemuda-pemuda, bahkan anak-anak remaja yang laki-laki mendaftar. Yang masih kecil-kecil diterima pendaftarannya karena orang tuanya yang mohon, anaknya juga memohon. Maka dilatih dulu keilmuannya, ibadahnya, akhlaknya, hafalan Qurannya, semacamnya, sambil fisiknya juga dilatih. Ketika fisiknya dah siap, ilmunya dah siap, dia sudah akil balik, badannya sudah oke, baru dia dilepas jadi pasukan untuk fase-fase berikutnya. Yang tua-tua kali, maka mereka tidak diizinkan. Kecuali masih sanggup berjalan, tidak menyusahkan, silakan barisan paling belakang. Merawat barang-barang, menjaga ini segala macamnya, silakan. Ibu-ibu, mak-mak nanggalkan cincinnya, anting-antingnya, kalungnya, ikut. Walaupun dia sudah tak punya suami lagi, dia sudah tidak punya anak bujang lagi, tapi dirinya ingin bersama, maka dengan hartanya, Masya Allah, istri-istri yang baru menikah menghasung suaminya, pergi bang, adik bangga punya suami seorang mujahid, berangkat bang.
Kalau abang syahid, tunggu adik di akhirat. Selamatkan adik ya bang, kita jadi sepasang pengantin di dalam surga. Begitu para istri-istri membakar suaminya. Kalau kini pak, udah tidak baik reda. Dia siapa kuat dia. Gelombang tsunami setelah acara itu dahsyat. Negeri-negeri Islam yang ditaklukkan oleh kaum Salim kembali bisa dibebaskan. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, tahun depan kita akan perluas acara hebat macam ini, acara Maulid Nabi ini. Tahun depan seluruh negeri-negeri Islam diangkat acara yang sama, Maulidun Nabi. Begitu Pak. Jadi asal muasalnya ternyata untuk membangkitkan semangat kaum muslimin untuk bela agama, bela Islam. Gitu ya. Sejak itu, Masya Allah, sampai Masjidil Aqsa pun berhasil dimerdekakan dan pintu Masjidil Aqsa dibuka langsung oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Demikian ceritanya Pak, Ibu. Dah. Nanti ada yang bertanya. Jadi masalah Maulid Nabi, jangan katakan itu bid'ah karena nggak ada dalilnya dari Al-Quran. Memang nggak ada dalilnya dari hadis. Memang nggak ada. Nabi memang nggak buat. Betul itu. Tetapi ini sarana dalam menjalankan perintah Allah. Harridul mu'minina 'alal qital. Bakar semangat orang beriman untuk berperang. Dengan cara Maulid Nabi terbakar semangat mereka. Ini sarana. Maka tak boleh dikatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Tapi dia bagus. Kalau Buya ada yang banyak melakukan hal yang bid'ah atau bahkan sesat dalam Maulid Nabi. Apa itu contohnya? Iya, dia salawatan, dia membaca ini. Habis itu organ tunggal pun dibunyikan. Artis ibu kota pun diundang, meliuk-liuk di atas panggung pada acara Maulid Nabi. Lah kalau begitu oknum yang salah. Betul tidak? Ini masjid. Masjid ini dibangun untuk apa, Bu? Untuk salat dulu nomor satu, baru ibadah-ibadah yang lain. Ta'lim, majlis takbir, majlis ta'lim, tabligh akbar, pengajian-pengajian dan sebagainya. Betul? Tapi ternyata ada yang menyalahgunakan masjid. Ada oknum yang masuk dalam masjid, berjudi dia dalam masjid. Apakah masjidnya kita runtuhkan atau oknum itu kita tertibkan? Wah, masjid itu nggak baik. Kenapa? Ada orang berjudi dalamnya, hancurkan masjid. Apa begitu cara berpikirnya? Tidaklah, oknum itu. Jadi kalau Maulid Nabi ada yang salah melakukan praktek-praktek dalamnya, yang salah adalah oknum, bukan Maulid Nabinya. Kalau cara berpikirnya seperti yang diajarkan Imam Syafi'i seperti ini, Pak, lempeng jadinya urusan ini, Pak ya. Lapang jadi urusannya. Nggak sikit-sikit main bid'ah, sakit hati orang dengarnya. Ada orang sholat, kemarin dia tobat Pak, bertatuan masih, tapi dia masih sholat. Ini bid'ah ini, sholatnya nggak sah, kamu di neraka. Dia baru mulai merapat dan pengen belajar sholat. Udah dibilang bid'ah, masuk neraka kamu. Kalau gitu cara beragama, orang akan lari semuanya dari Islam ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya rasa untuk pengantar ya urgensi persaudaraan Islam agar menuju kepada kekuatan, kemenangan dan pertolongan Allah, rasanya sudah cukup sampai di sini. Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi dan tanya jawab silahkan. Kalau ada yang mau didiskusikan ya. Kalau seandainya tidak ada ya kita sudah. Silakan Bapak dulu.